Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Insaniari Rena Citra dari kelas 11 IP 1 nomor absen 16. Kali ini saya akan membahas tentang A. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. B. Penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. C. Wujud partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. A. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 2018 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019. Tugas BNPB. 1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan keadaan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. 5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintahan non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota, dengan pedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Bencana Satkorlak di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksanaan Penanganan Bencana Satlak PB di tingkat kabupaten atau kota. Yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Tugas BPBD yaitu 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menerapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. 4. Menyusun dan menerapkan prosedur tetap penanganan bencana. 5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI selalu mempunyai 7 prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Sampai saat ini PMI telah berada di 34 PMI daerah tingkat provinsi dan sekitar 408 PMI cabang tingkat kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Palang Merah Indonesia tidak memihak golongan politik, ras, suku, ataupun agama tertentu. Palang Merah Indonesia dalam pelaksanaannya juga tidak melakukan perbedaan, tetapi mengutamakan korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya. Tugas PMI yang pertama adalah membantu korban bencana alam atau siap siaga bantuan. 2. Melatih pertolongan pertama untuk sukarelawan. 3. Melakukan upaya pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Menyediakan pelayanan transfusi darah. B. Penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern.
1. Edukasi dapat dilakukan melalui pendidikan kebencanaan. Dengan pendidikan kebencanaan, masyarakat memiliki pengetahuan sikap dan tentang kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. Contoh, BN melakukan edukasi dan sekaligus melakukan simulasi ke sekolah-sekolah di desa atau ke tempat-tempat yang rawan gempa dan memberikan materi tentang pengetahuan gempa dan bagaimana cara melindungi diri ketika gempa. 2. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup dan mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Contoh, kearifan suku Mentawai, Sumatera Barat dalam kegiatan perlandangan tak kenal sistem tebas bakar karena mereka percaya akan menimbulkan kemarahan roh penjaga hutan. 3. Teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contoh, teknologi modifikasi cuaca yang telah sering diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran lahan hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. C. Wujud partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Kewajiban setiap orang dalam penanggulangan bencana alam antara lain sebagai berikut. Pertama, menjalin kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. 2. Memelihara keseimbangan, keselarasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana. 4. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Aktif dalam kegiatan identifikasi masalah kebencanaan. 2. Memberikan usulan atau pendapat untuk mengurangi resiko bencana. 3. Hidup peduli akan upaya untuk mengurangi resiko bencana. 4. Menunjukkan kesadaran bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama. 5. Ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana. 6. Menjaga berbagai upaya mitigasi bencana. 7. Aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan mitigasi bencana. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.